Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mamu. Ya, jadi teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips kepada kalian semua bagaimana sih caranya pada saat kita interview dengan HRD itu bisa langsung dilirik ya, atau bahkan bisa langsung diterima. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Langsung saja teman-teman ke yang pertama. So this is the basic thing ya. Jadi ini adalah hal basic sekali teman-teman. Pada saat kita mau interview itu ya, ini adalah hal basic. You have to come on time. Jadi kalian harus on time datangnya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman diundang jam 8, datanglah jam 6. Kelamaan ya teman-teman ya. Tidak usah jam 6 teman-teman ya, at least 30 menit sebelum interview dimulai teman-teman sudah datang dan siap untuk di interview. Itu adalah nilai jual teman-teman yang pertama. Nah biasanya banyak HRD yang sengaja nih teman-teman, sengaja misalnya kita undang jam 8. Kita undang jam 8, kemudian kita mulai interview jam 8:15 atau bahkan jam 8:30, itu nggak masalah teman-teman ya. Itu juga salah satu bagian bagaimana kita melihat reaksi dari si peserta tadi, apakah dia akan bad mood atau mungkin tetap dengan setia menunggu kita. Jadi itu adalah salah satu tips teman-teman ya. Jadi jangan marah kalau seandainya kita diundang interview jam 8, kemudian mulainya jam 8:15 atau jam 8:30 teman-teman ya. Lalu kemudian this is the second one teman-teman ya. Jadi yang kedua itu adalah teman-teman harus perhatikan juga kerapian teman-teman semua. Pakai sepatu yang rapi, pakai celana yang rapi, pakai baju yang rapi pastinya ya. Tujuannya teman-teman, teman-teman pernah dengar nggak sih the first sight kata orang itu, jadi pandangan pertama wow gitu ya. Jadi pandangan pertama itu teman-teman begitu menggoda, setelahnya ya begitulah gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan juga kerapian pada saat kita mau interview. Perhatikan seluruh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki kita, karena itu juga akan menjadi sebuah nilai jual kita nanti pada saat interview. Nah kemudian yang ketiga teman-teman, kita sudah perhatikan nih, sudah datang on time, kemudian sudah perhatikan semua kerapian kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu pada saat kita dipanggil untuk interview teman-teman, nah di situ juga akan menjadi nilai jual ya. Pada saat kita bertemu dengan HRD-nya, kita tidak boleh duduk dulu sebelum dipersilahkan duduk. Nah kemudian teman-teman setelah duduk, duduklah dengan santai ya, tidak boleh main HP di situ, tidak boleh main pulpen atau mungkin teman-teman memain-mainkan jari, itu tidak boleh teman-teman ya. Silakan ambil posisi sesantai mungkin untuk teman-teman menjawab semua pertanyaan dari HRD-nya. Nah kemudian yang keempat teman-teman, jawablah semua pertanyaan dari HRD itu tanpa retorika atau tanpa kita mengarang bebas teman-teman ya. Kalau iya, kalau tidak, jawablah dengan jelas dan padat. Kemudian gunakan body language juga nggak apa-apa, silakan. Kemudian teman-teman pastikan eye contact kita kepada HRD tadi terjadi teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu mata kemana-mana, kemudian melihat kemana-mana, atau mungkin kita tidak memperhatikan, ya itu akan menjadi salah satu nilai jual kita juga. Lalu pada saat interview ini teman-teman, biasanya HRD itu menanyakan, apa sih kelebihan kamu? Apa sih kekurangan kamu? Itu lebih ke personality teman-teman ya. Jadi contohnya kelebihan saya, apa kelebihan kamu? Kelebihan saya itu saya gampang beradaptasi misalnya, atau adaptif, kemudian saya bisa bekerja sama tim dengan baik, itu adalah salah satu kelebihan saya. Nah kemudian kekurangan kita itu boleh lebih ke teknik, misalnya saya masih kurang di data pak. Nah tetapi teman-teman, pada saat kita sudah menyampaikan kekurangan kita tadi, jangan lupa teman-teman, ada kata lagi di situ, misalnya iya pak, saya itu masih kurangnya di data, spesifiknya saya masih kurang di Excel misalnya. Nah ada tapinya, tetapi pak, saat ini saya sedang belajar untuk
bisa mengoperasikan Excel lebih baik lagi. Nah, jadi teman-teman, di situ selain kita kasih kelebihan kita, kemudian ditanya juga kekurangan kita, oke, di sana kita jawab kekurangan kita. Tetapi kita kasih juga solusinya. Nah, misalnya tadi kita nggak bisa nih Excel, nah lalu ada solusinya. Saat ini saya sedang belajar Excel untuk lebih baik lagi. Nah, di situ teman-teman kita ada kekurangan dan kita sudah punya solusinya. Lalu teman-teman, biasanya di sesi interview HRD akan menanyakan background keluarga kita, background sekolah kita atau bahkan kampus kita, atau bahkan previous job sebelumnya teman-teman ya. Nah, di situ jangan sekali-sekali kita minta dikasihani dengan HRD-nya. Contohnya seperti ini. Iya Pak, saya itu dari keluarga miskin, saya itu tulang punggung ya teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak kita minta dikasihani teman-teman, tetapi silakan tonjolkan bakat kita di situ. Nah, kenapa? Itu akan membuat HRD-nya itu semakin ilfeel dengan kita teman-teman ya. Jadi tonjolkan bakat kita. Nah teman-teman, ini adalah bagian yang paling penting ya. Di bagian ini biasanya banyak peserta tidak lulus teman-teman ya. Karena itu tidak masuk akal bisa jadi, yaitu adalah negosiasi gaji. Nah, kalau teman-teman punya basic kerja sebelumnya, silahkan di-compare dengan pekerjaan sebelumnya, atau bahkan prestasi teman-teman itu apa. Nah, di situ silahkan lakukan negosiasi gaji secara rasional. Jangan terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah, teman-teman ya. Nah, biasanya peserta di sini banyak gagal, teman-teman ya, karena tidak rasional dalam negosiasi gaji. Kemudian teman-teman, selanjutnya adalah tinggalkanlah kesan positif pada saat interview. Contohnya, contoh kecil teman-teman ya, bisa kita tersenyum pada saat pertama kali bertemu, bisa jadi. Kemudian tunjukkanlah keramah tamahan kita, bisa jadi juga. Kemudian tunjukkanlah sikap orang yang terpelajar teman-teman ya. Itu akan menimbulkan kesan positif pada saat kita interview bekerja pada HRD. Apabila si interviewer tadi kurang jelas pertanyaannya, silakan diminta untuk diulang kembali teman-teman. Jangan sampai kita salah jawab atau kita salah mendeskripsikan apa yang interviewer minta ya. Jadi kalau seandainya kita kurang jelas ya, mohon maaf Pak, bisa diulang kembali pertanyaannya, bisa seperti itu. Jadi jangan salah, kita ada miskomunikasi pada saat interview. And then the last one. So what is the last one? Please tell them what is the last one. Jadi yang terakhir teman-teman, selamat mencoba ya. Jadi itulah tadi beberapa tips and tricks dari kita supaya teman-teman lulus pada saat interview atau wawancara dengan HRD. Selamat mencoba, terima kasih, bye-bye.